Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muhasabah jiwa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu juz 1 pertemuan 3 surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 12. Seperti biasa sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita baca dan terjemah, di sini saya sedikit ingin menyampaikan bahwa kami mohon maaf nanti ketika pada terjemah kami ada beberapa terjemahan yang mungkin agak sulit dipahami. Memang kami menggunakan terjemah harfiah atau bahasa yang baku. Oke, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Langsung saja kita baca dan terjemah surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir sama saja atas mereka. Apakah engkau beri peringatan pada mereka atau tidak engkau beri peringatan pada mereka, tidaklah mereka beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah menutup atas hati-hati mereka dan atas pendengaran mereka, dan atas penglihatan-penglihatan mereka ada tutup, dan bagi mereka siksa yang besar. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan dari para manusia ada orang yang dia berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal tidaklah mereka beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang mereka beriman, padahal tidaklah mereka menipu kecuali pada diri-diri mereka sendiri dan tidaklah mereka menyadari. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan pada mereka penyakit, dan bagi mereka siksa yang pedih sebab apa yang dulu mereka berdusta atau berbohong. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Dan jika dikatakan bagi mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi, mereka berkata, sesungguhnya hanyalah kami orang-orang yang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun.
Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang berbuat kerusakan, akan tetapi tidaklah mereka menyadari. Sebelum kita lihat kesimpulan surah Al-Baqarah ayat 6-12, mari kita lihat keterangan atau hadis yang berhubungan dengan surah Al-Baqarah ayat 6-12. Keterangan yang pertama yaitu hadis tentang pengertian sombong. An Abdillah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu ay yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah atau atom bagian yang sangat kecil dari kesombongan. Seseorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang yang memakai pakaian yang bagus, sandal yang bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan, sedangkan sombong itu adalah mengingkari kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Keterangan yang kedua yaitu hadis tentang sebab tertutupnya hati. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in 'ada zita fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ran alladzi dzakarallahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika melakukan suatu kesalahan atau dosa, maka di dalam hatinya terdapat satu titik hitam. Jika dia berhenti dan meminta ampun serta bertobat kepada Allah, maka kembali bersinarlah hatinya. Dan jika dia kembali melakukan kesalahannya atau dosa, maka bertambahlah noda hitam di dalam hatinya sehingga menutupi hati. Itulah yang dinamakan ar-ron, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 yaitu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Oke, selanjutnya kita lihat kesimpulan surah Al-Baqarah ayat 6-12. Kesimpulan yang pertama, kesombongan bisa menyebabkan tertutupnya hati. 2. Hidayah itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. 3. Bersikap nifak hukumnya haram kecuali taqiyah terhadap orang kafir. Maksud dari taqiyah di sini adalah berpura-pura mengikuti orang kafir atau berpura-pura kufur, tapi hanya sebatas di lisan, tidak sampai masuk ke hati. Kita boleh bersikap taqiyah ketika kita dalam kondisi teraniaya atau sedang ditawan oleh orang-orang kafir. Kesimpulan yang keempat, berpura-pura berbuat baik adalah salah satu bentuk penipuan terhadap diri sendiri. 5. Penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit fisik. 6. Salah satu bentuk penyakit hati adalah tidak mau menerima nasihat atau kritik dari orang lain. 7. Salah satu ciri orang yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang merasa bahwa semua perbuatan buruknya adalah suatu kebaikan. A'udzubillah min dzalik. 8.
kewajiban bagi setiap mukmin untuk selalu membersihkan hati dari segala penyakit dengan cara muhasabah secara terus-menerus dan diobati dengan mengambil nilai-nilai kebenaran di dalam Al-Quran. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.